Okay, recording is in progress, so we continue to our progress yesterday. Yeah, yesterday we already make several code. The first is we finishing for the new services, which is the services is for API or REST API. Ya, jadi REST API dari segi setting kita sudah tahu. Kemudian kalau kita put to the code, dia menjadi new services. Tugasnya kurang lebih adalah mengurus permintaan dari klien, kemudian mintanya dari mana gitu ya, atau mintanya dari endpoint apa gitu ya. Terutama buat koneksi antara server dan server gitu, server dan klien. Kalau misalkan dari klien responnya 200, kita ngapain? Kalau misalkan responnya 200, kita ngapain? Nah, itu semua dihandle oleh yang namanya new services atau REST API. Ya, kemudian kita juga udah membuat controller, di mana controller ini fungsinya ya untuk memproses ya request yang sudah ada, yang sudah kita buat di service gitu kan, diproses oleh controller. Kemudian di sini kita menggunakan GetX juga. Selain mengurus request yang sudah dibuat, kita juga urusin permintaan ya, fetching data dari endpoint yang sudah ditetapkan gitu. Kemudian pemrosesan data dari setiap fiturnya. Misalkan ada fitur home screen, kita di situ menampilkan seluruh berita gitu ya. Jadi kita fetching top headlines, kemudian ada fitur pencarian berita gitu. Pencarian berita kita juga mencari sesuai kata kunci yang kita masukkan di kolom pencarian. Kemudian kalau kita udah klik enter atau search, dia akan mulai melakukan pencarian gitu, dan itu memanggil fetch to headlines lagi. Kemudian ada fitur refresh news juga. Kalau di home screen kita tarik ya dari atas ke bawah mentok, itu dia akan melakukan refresh berita, dan itu kita manggil lagi fetch top headlines. Kemudian ada fitur kategori juga gitu, di mana user bisa memilih berita berdasarkan kategori. Kurang lebih seperti itu ya untuk controllernya. Kemudian kemarin sudah diberikan insight juga terkait kita pakai GetX di sini, jadi udah bikin controller biar controllernya bisa terbaca dengan baik oleh UI. Kita panggil ke dalam binding. Di sini kita bikinnya dua, ada app binding dan juga ada home binding. App binding itu untuk mengatur pemanggilan controller untuk semua fitur ya yang ada di UI. Makanya dia pakainya get.put method. Tapi kalau home bindings itu cuma khusus untuk yang bagian home aja. Di mana home bindings itu akan ke render ketika user buka home screen. Tapi kalau misalkan app bindings dia keseluruhan. Jadi controller tersebut bukan cuma buat satu atau dua fitur, tapi untuk keseluruhan aplikasi. Makanya di app binding di sini kita gunakannya put ya, put method. Sedangkan kalau di home bindings dia menggunakan lazy put gitu. Kenapa? Ya karena di lazy put ini bukan males gitu ya. Kalau lazy kan bahasa Indonesia malas gitu. Tapi di sini maksudnya adalah si home bindings ini nantinya akan ngurusin pemanggilan controller khusus hanya di home bindings aja gitu ya. Jadi perbedaan method lazy put sama put itu seperti itu. Kalau lazy put dia khusus untuk halaman tertentu, tapi kalau misalkan put dia khusus untuk general, untuk keseluruhan gitu ya. Itu yang sudah kita buat kemarin ya, banyak banget. Nah, seperti ini, kita sudah siap untuk membuat UI-nya. Sudah siap? Siap. Oke, pertama kita harus tahu dulu nih, kita tetap menggunakan best practice yaitu apa? Yaitu kita harus memodularisasikan kode yang kita buat. Misalkan di home screen dia punya komponen banyak banget nih, ada app bar, kemudian di app bar ada action button, kemudian ada kolom pencarian, kemudian di home screen juga ada tombol-tombol kategori, terus ada card berita, kemudian nggak ada ini ya, nggak ada button navbar. Jadi cuma segitu aja, tapi kita harus tetap melakukan modularisasi data. Biar apa? Biar kode kita itu rapi dan efisien. Dan juga kalau misalkan nanti kita mau testing aplikasi tersebut, itu kita gampang ya. Bayangin aja kalian punya beberapa komponen dalam satu halaman gitu, terus kalian satuin di dalam satu file, itu pasti bakal banyak lainnya, ya nggak? Lainnya sedikit aja. Kalau Flutter itu tuh sekarang karena apa? Kita tuh stick banget sama hierarki widget gitu ya. Apalagi dalam satu screen banyak banget.
itunya line of code-nya. Jadi kita di sini tujuannya adalah untuk membuat kode kita efisien, mudah dibaca dan easy to maintenance. Itu fungsi dari modularisasi. Jadi silakan kalian lihat di bagian ini ya. Widgets-nya. Widgets kalian udah punya? Ya. Oke, sekarang kita sedikit demi sedikit membuat apa namanya? Komponen-komponennya. Silakan. Di widgets kita buat dulu untuk kategori chips ya. Kita buat aja kategori chips kan kalau kita lihat di FigJam ya dulu ya. Coba mesti buka deh biar nggak terlalu tabu banget atau pusing gitu, bingung. Wait. Ya, Figma. Connection ini ya. Agak-agak. Oke. SKL 2. Nah, ini. Oke, di home screen itu kita akan membuat sedikit demi sedikit daripada komponen-komponennya ya. Vio belum bisa lihat, nggak apa-apa Vio. Karena ini screen share-nya cuma screen di ini aja, cuma sharing di bagian VS Code-nya aja windownya ya. Nah, di sini chips kategori akan kita buat ya. Jadi di sini ada general, technology, business, sports dan lainnya. Ini akan kita buat. Jadi siapkan di widget kalian ya, silakan. Kita buat file baru widget ya. Yang bernama kategori underscore chip dot dat. Udah? Udah? Sudah. Silakan buat kelas baru yang bernama kategori chips. Ya. Udah? Extends stateless. Kayak gini emang dulu kita bikinnya manual kayak gini. Apa kita bisa STL, STF? Ya udah. Udah lupa belum cara STL, STF? Apa bikinnya manual aja, nama kelas, test widget. Nggak usah ya, STL. Nah, namanya tadi apa? Nah, kita udah masuk widget, makanya kita udah panggil lagi nih si stateless-statelessan, ya nggak? Udah nggak kayak kemarin-kemarin ya. Jadi persiapkan diri kalian, oke? Oke. Namanya kategori chip, di sini kedinginan tuh Lala ya? Iya ya, dia lupa makan satu di sebelah situlah. Oke, di sini ya kita akan membuat beberapa nih teman-teman, beberapa variabel. Silakan buat yang bersifat final string yang bernama label. Kemudian yang kedua final boolean
Kemudian is selected. Kenapa is selected? Ya karena di sini kan untuk chip kategori ya. Jadi kita harus bikin logika ketika si chip tersebut dipilih. Jadi kita buat di sini boolean karena dia true atau false doang untuk resultnya. Jadi best practice-nya diulangin lagi kalau tipe data boolean itu diawali dengan is gitu ya. Is selected, kemudian final untuk function void callback. Nah ini ya. Kemudian on tab. Jadi kita nanti akan bikin logika juga ketika user melakukan activity on tab pada salah satu chipnya. Ini merah karena dia minta diinisialisasi, komen titik control titik, at final. Sudah? 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 Oke, di sini placeholder-nya kita ganti ya. Kita widgeting lagi, udah lama nggak widgeting ya nggak? Oke, padding. Padding, kenapa nggak pakai ini Miss, nggak pakai scaffold ya? Karena di sini bukan halaman utama, ya nggak? Ingat yang pakai scaffold adalah halaman utamanya. Kalau ini kan kita widgeting doang ya, ya nggak? Jadi widgeting doang nggak perlu pakai scaffold karena scaffold itu kan canvas, ya. Padding di sini kita masukin sebuah parameter padding. Di sini kita masukin add inside teman-teman only. Kemudian nilainya adalah right 8. Jadi kita memberikan padding untuk sebelah kanan ya. Sisi kanan itu nilainya 8. Salam, Salil. Saya sakit, Salil. Sakit, udah sembuh. Alhamdulillah. Salil kedinginan nggak di situ? Kan bisa sakit. Ya. Oh, pindah di situ ya, biar anget ya. Kita tunggu dulu biar setup. Biar setup dulu. Sorry, you already update Tanghu. Yeah. Heaven. The update. What's the difference? Like iOS 26. Yeah, like probably. It's like when Yeah, you you want to calling see it. already. When you calling it up in up the it's up. F-bar? Yeah, and F-bar is like iPhone 16. Dynamic Island. Yeah. Oh iya, Yes. Dynamic Island. No, this one. No, you can go. I just checked from website. Oh iya, Tanghu. Oh yeah, Tanghulu. Okay. Feel free to tell Chalil if you done for the setup. Ready. Okay, nice. Okay, you come on the perfect time because we just start about the category chip. Yeah. So all you need to do is please open your project structure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Project structure, Chalil, and then please make new file. The next category underscore chip.dart. Yeah. Do you have already widgets folder? Inside the right? Yes, of course. Perfect. The name is category underscore chip. That? Done ya? And then inside the category underscore chip.dart file is define STL for stateless widget class. The name is category chip. Done. And then we make 3 variables, final string label, and then final bool is selected. Last is final void callback on tab.
Done? All right. Please define on here, red, right? Right, and then just do comment period, and then initialize final. Done. Oh yeah. Okay, so we add padding class here. So for the padding, yeah. And then inside the padding class, we add one parameter. The name is padding. With the value is at insets only. The value is right 8. Is it too small or enough, everyone? Enough. Nice. Done, Jalil? Okay, next step is after padding, enter, and we add child parameter here, and then chip. If Flutter already have so many features, yeah, for us, for developer, for make our product development is easy, yeah. One of the feature is we can make like this, yeah, for the chip category, and then we just call the filter chip class, ya. Cuma itu aja, dia udah punya filter chip. Jadi dia ada chip kemudian bisa filtrasi. Nanti kita langsung masukin datanya aja. Misalkan kalau di sini we choose general, it will show general news. If we choose like that, ya, it's one of the cool features of the Flutter. Then just delete first for the parameter. We enter format, our code is to C, and then we add label parameters, and then in here the label is text, yeah. Then we just call label here. Why text? Because label in here is string, yes. And then if we wanna put string inside our code, we just call text widget. So in here we call text widget, and then we add parameter label. The next, select it, and then we is selected. Like this, yeah. We put selected parameter, and then we put the value is selected, which is selected is Boolean type. So it just have true or false value like that, yeah. Okay. On selected, and then we make the function like this, private function with a row function, and then set. Like this. Done. Anytime, Miss Tiffany. Dan ya. Nah, jadi di sini kita membuat sebuah function tapi sifatnya private. Kalau function yang nggak private, biasanya kita gini doang, empty function, ya. Tapi di sini kita bikin private seperti ini, ya. Private function, kemudian kita pakai inline function, pakai row, kita panggil on tab kelasnya. Sudah? Sudah. Kemudian tambahin colornya apa nih? Background colornya apa? Untuk ini. Gray. Oke. Sini bacol. Kemudian ada colors dot gray. Kita kasihin warnanya 400. Di save. Kemudian kalau kepilih warnanya apa? Ada selected color nih. Kalau kepilih warnanya apa? Biru. Jadi biru-biru gimana gitu ya? Oke, selected color kita panggil. Kita udah punya belum coloring di constant? Nah, kita tinggal panggil aja primary colornya biru. App colors. Kemudian dot primary. Nah, nanti jadi biru, ya kan? Dengan dia birunya tuh nggak pekat ya. Ini kan primarynya kayak gini ya. Yang di F-bar ini primary birunya kayak gini. Tapi kita di sini bikin dia itu agak transparan dikit. Jadi kita tambahin with opacity. With primary and then dot with opacity, ya. Opacity nilainya adalah 0,2. Dia deprecated. Iya, dia deprecated. Udah pernah ini deprecated tapi udah lawas. Artinya kalau udah lawas dia punya kelas yang baru lagi, ya nggak? Komen titik. Kita di ini dulu biasanya dia ngasih tahu yang terbaik. Jadi kita lihat dulu di sini informasinya terkait itu ya.
Katanya apa? Apa katanya? Dia nyaranin yang terbaik nggak? With opacity is deprecated and shouldn't be used, katanya. Try replacing the use of the deprecated with the replacement. Apa? Oh, ini. With opacity, nih yang ini nih, lihat nih. With opacity is deprecated and shouldn't be used. Use dot with values and to avoid precision loss. Jadi kita harus pakai apa? With values. Jadi with opacity udah lawas banget nih. Jadinya kita pakai yang with values. Nah, di sini kita 0,2. Nah, dia error. With values punya apa aja nih? Argumennya. With values punya argumen apa aja? Apa aja? Apa? Alpha. Kita pakai yang alpha. Alpha 0,2. 0,2. Nah, sip. Dah. Jadi gantinya with opacity itu diganti dengan with values. Udah? Itu untuk selected color. Kita kasih koma. Setelahnya lagi kita panggil untuk check mark. Ada check marknya nggak di sini? Pokoknya kalau nggak kepilih dia abu-abu polos plus teks, tapi kalau dia kepilih dia warnanya biru, ada checklistnya gini, ya nggak? Kita tambahin check mark. Jadi di sini ada check mark color. Pertama, add colors primary. Dan kemudian label style-nya untuk text style-nya. Label style, ya. Kemudian tesi. Kemudian di sini ada color, kita pakai ternary operator. Kalau kepilih warnanya apa, kalau nggak kepilih warnanya apa, gitu ya. Di sini kalau nggak kepilih warnanya apa? Kalau kepilih warnanya? Biru. Nah, kita tuangkan di sini. Color is selected. Kalau misalkan kepilih, gitu kan. True-nya app color. Kemudian di sini ada primary. Kalau misalkan nggak kepilih, warnanya abu-abu, gitu ya. Abu-abu di sini warnanya kita adalah text secondary, app colors. Nah, dah. Gitu ya. Nah, ini untuk is selected sudah. Kemudian apalagi ya kira-kira yang kita bikin adalah font weight-nya. Kalau kepilih dia bold ya, kalau nggak kepilih dia biasa aja gitu ya. Berarti harus kita tambahin sesuatu juga nih, yaitu ternary operator untuk perkondisian. Untuk font weight di sini is selected. Kalau misalkan kepilih dia warna font weight-nya jadi bold. If nggak kepilih ya, dia normal. Font weight normal. Sip. Udah? Terus kita tambahin shaping-nya. Dia ada ininya ya, biar dia kalau kepilih itu ada bordernya gitu, ya nggak? Terus dia bentuk dari kontainernya apa? Rounded gitu ya. Nah, kita tambahin di luar dari textile. Di dalam filter chip juga. Di luar textile kita tambahin shape. Kemudian di sini kita panggil rounded rectangle border. Shape. Kita close dulu. Nah, rounded rectangle border sudah. Kita panggil bora di sini, boranya circular. Ingat ya, border radius jangan border radius geometri, beda tuh nanti. Terus circular radiusnya kita bikin 20. Satu lagi border side-nya. Jadi pakai side, kemudian bosi. Nah, ini bosi color. Kalau nggak pilih border side-nya warna apa? Nggak ada. Transparan ya. Kalau misalkan kepilih warna biru. Jadi kita nanti transparan. Is selected. Is selected. Kalau misalkan kepilih warnanya biru. App colors primary. Kalau nggak kepilih transparent. Colors dot transparent. Dan untuk fitur kategori chip udah selesai. Cuma 35 line of code. Easy ya. Lebih enak mana? Mainan data atau mainan frontend? Apalagi kalau frontend udah ada visualnya. Ya enggak? Jadi kita udah ada acuannya gitu. Gitu ya. Oke, ada yang mau tanya dulu? Kalau belum ada, silakan dianalisa. Nanti siapa tahu ada yang mau tanya. Miss Tia izin dulu bentar ke kantor ya. Mau ngambil sesuatu. Oke?
Iya. Sabut. Jadi. Oh my God, matcha tiramisu, what is that? Oh, no. I like those. The best. We go to you, all you can from tiramisu. Like tiramisu in Jakarta. Tiramisu. Not smell key spray, but smell like malt or downy gitu. Real. Downy. Not dizzy, but like maybe radang-radang dikit gitu. But fine. Okay. Continue. Is there any question? Udah jelas ya. Kita bikin kayak ginian, terus kita bikin widgeting ya dari chip. Filteringnya, kalau misalkan dia nggak kepilih dia nampilin apa, kalau kepilih dia nampilin apa, gitu ya. Sudah? Sudah? Sudah. Oke, silakan kita move yang kedua. Tapi kita record dulu. Oke. Digit ya. Jadi di sini clear, git add, kemudian git commit. Pesannya adalah message-nya creating kategori shape widget. Ketutupan ya, ketutupan nih kata Sinta tuh. Git add, kemudian message-nya creating kategori chip widget. Push. Jangan kegocek, Mistia main karena Mistia branch utamanya adalah main. Kalau kalian master ya, mostly kalau sekarang. Kalau dulu emang main dia. Origin. Nah, sudah. Clear? Sini lagi. Clear. Exit. Exit. Nah, biar ketutup. Ribet amat Miss exit pakai diketik segala pakai close juga bisa, ya udah sih gak apa-apa. Udah ya. Ini untuk kategori chip sudah finish, kemudian silakan kita bikin yang lainnya, buka lagi yang widget. Kita kedua untuk loading shimmer. Loading shimmer tuh loading indikator ya. Di widgets kita buat satu file baru namanya loading underscore shimmer.dar. Sip. Dah? Kira-kira di loading shimmer stateless apa stateful? Stateful. Banyak banget ntar pergantian orang dia muncul terus dia hilang, ya nggak? Berarti kan dia berubah state-nya. Stateful namanya adalah loading shimmer. Jangan sampai ada yang namain kayak gini ya, siapa tahu ada aparatnya loading shimmering splendid gitu. Jangan. Jadi loading shimmer. Sudah ya? Sini kita lihat stateful perbedaan sama stateless apa? Coba recall sedikit deh.
Loading sedikit, recall sedikit. Apa? Oke, ada lagi? Apa? Apa? Stateful bakal ada perubahan, kalau stateless enggak. Ada lagi enggak? Atau ya udah itu gitu. Apalah? Oh, itu. Oke. Terus? Kalau stateless tetap ya udah. Berarti emang gitu ya. Ya udah. Di sini kalian lihat di override ya. Kita punya override di sini. Kalau misalkan kalian perhatiin, sebenarnya untuk loading simmer ini fungsinya ntar apa aja sih? Ada yang bisa analisa nggak? Loading indikator di aplikasi kita. Misalkan kita lihat dari sini nih. Di sini ada nih, ini tapi cuma dikit doang nih. Ke screenshotnya pas cuma segini, jadi nggak terlalu kelihatan. Terus di home screen, nah ini di home screen kayak gini. Kira-kira kepakainya buat apaan? Ngeload data. Oke, ada lagi selain itu? Apa? Kalau kita scroll kalau kita scroll nge-refresh. Terus kalau kalian ingat kemarin kita nge-set page size kita tuh 20, artinya sekali render 20 ya nggak? 20 muncul nih, langsung muncul teman-teman. Nah, kalau kita scrolling ke bawah, kebetulan koneksi kita jelek. Kira-kira setelah 20 itu loading dulu nggak kalau koneksi jelek? Iya. Nah, jadi itu ya. Jadi untuk itu, nge-load data. Ya, tujuan utamanya. Dah? Ada lagi selain itu? Atau setuju itu aja? Apa? Lagi nunggu gitu ya? Sip. Untuk menginformasikan ke user. Oke. Sip, silakan di sini kelas loading simmer state, extend state loading simmer nih yang di line 10. Klik di sini, kemudian enter. Awas ada yang ketinggalan. Di line 10, di sini kalian klik ke sini, kemudian enter. Tek. Udah? Tap sekali. Tek, tek. 2 kali, deng. 2 kali. Udah 2 kali. With single ticker provider state mixin. Nah, sip. Udah? Enggak kecoret. Ayo lo. Istinya enggak kecoret? Emang kecoret? Coret. Oke. Ini kita tambahin ya. Ada yang ketilan nggak? Nggak ada. Oh, Raisa berarti bikin ini juga. Kalau ya udah, yang berarti yang asal satu ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau ikut dengar penjelasan itu nggak apa-apa juga Raisa ya. Oke. Di sini kita tambahin with single ticker provider state mixin. Kalau misalkan extends itu artinya apa extends? Apa di sini ngeliat Nistia nih kontak mata nih. Apa di sini? Apa di sini nah kalau extends? Lupa kalau extends. Pewarisan. Extends itu adalah keyword kalau kita pakai inheritance atau pewarisan. Jadi maksud dari pewarisan apa sih? Di sini kita analogikan sebagai ibu ya atau mamah, kemudian mamahnya punya anak. Gitu ya. Mamahnya misalkan suka masak. Dia ngewarisin suka masak itu ke anaknya gitu ya. Jadi anaknya juga suka masak gitu ya. Itu namanya pewarisan. Perbedaan dari extend sama with. Kalau extend kan mewariskan nih. Jadi kalau misalkan anaknya misalkan bisa main basket, kira-kira ibunya harus bisa main basket juga nggak? Enggak. Tapi kalau ibunya main basket bisa, anaknya otomatis bisa main basket juga, gitu ya. Kalau pewarisan tuh gitu. Jadi ibunya bisa apa, pasti anaknya juga bisa yang sama. Tapi kalau anaknya punya sesuatu hal yang khusus, belum tentu ibunya juga bisa, gitu ya. Tapi kalau with
itu beda lagi teman-teman. Kalau with itu kan artinya apa kalau bahasa Indonesianya? Kalau with dengan, artinya dia itu combine, ya. Jadi misalkan mamanya bisa main basket, kemudian bisa masak, tapi anaknya ini nggak bisa masak, nggak bisa main basket juga, gitu kan. Tapi anaknya bisa main skateboard, gitu kan. Nah, itu dia combine, jadi dia saling melengkapi, gitu ya. Misalkan, oh mamanya bisa masak, jadi mamanya masakin anaknya. Kemudian anaknya bisa main skateboard, terus anaknya ngajarin mamanya main skateboard, gitu ya. Jadi dia kalau with itu konsepnya adalah saling melengkapi satu sama lain, gitu ya. Jadi dia nggak ada pewarisan, gitu ya. Jadi ini buat apa? Single ticker provider state mixin. Kalau di hover di punya kalian itu apa informasi yang diberikan? Oke, coba kita minta bantuan ini ya. Apa itu? Apa tadi namanya? Single ticker provider. Nah, dengerin ya. Single ticker provider state mixin adalah mixin di Flutter yang digunakan pada stateful widget untuk menyediakan ticker tunggal untuk mengelola satu animation controller. Mixin ini memungkinkan widget menjadi ticker provider yang memungkinkan animasi untuk menyinkronkan dengan refresh rate layar, disebut vertical synchronization atau phasing yang krusial untuk membuat animasi yang mulus. Kelas ini cocok jika Anda hanya membutuhkan satu animation controller dalam sebuah widget. Cara kerjanya. Dah. Single ticker provider state mixin adalah mixin di Flutter atau sebuah kelas mixin yang digunakan pada stateful widget untuk menyediakan ticker tunggal untuk mengelola satu animation controller. Berarti dari sini kita udah tahu, oh berarti nanti kita bakal punya animation, gitu ya? Ada pertanyaan nggak? Iya, jawabannya adalah iya. Dan mixin ini memungkinkan widget menjadi ticker provider yang memungkinkan animasi untuk menyinkronkan dengan refresh rate layar. Kalian tahu apa itu refresh rate? Refresh rate tahu? Insya Allah kalau device-device zaman sekarang itu tuh udah bagus ya, refresh rate-nya itu di atas 80 atau di atas 60 lah, di atas 60 Hz. Ya, itu tuh apaan Miss gitu kan? Ada yang pernah nggak sih kayak kepo di dunia gaming ya, atau misalkan kalian tuh kepo banget sama handphone sampai baca spesifikasinya sampai tahu itu tuh apaan gitu. Yang di sini konteks yang kita lagi bicarakan adalah refresh rate. Ada yang pernah nyari sampai segitunya? Kalian kalau beli handphone, beli laptop, kalian lihat aja di spesifikasinya, pasti dia ada refresh rate-nya. Dan itu satuannya adalah Hertz atau HZ. Pernah lihat kayak gitu? Atau ya pernah denger lah dikit gitu? Atau pernah dikit? Atau dikit pernah? Diva langsung ya gitu. Refresh rate. Jadi refresh rate itu contohnya gini. Kita ini aja deh, ngomongin game biar gampang. Di sini ada yang main game? Kalian kita ngomongin game yang namanya kalian tahu game Fruit Ninja? Nggak tahu? Fruit Ninja? Yang di ini. Iya. Oh, ya tahu. Kalian tahu game Mario Bros? Tahu. Kira-kira dari segi visualnya lebih mulus yang mana? Mario. Ya, kalau ini juga pernah main Mario. Nih, game Mario Bros. Yang di itu kan ya? Apa? Yang di Iya. Super Mario. Oh, Super Mario. Bukan yang dia ini. Nah, ini kayak gini nih, kurang lebih tampilannya begini. Bagusan Fruit Ninja ya? Iya. Coba si Ninja. Oke. Apa? Ninja. Bagusan ini ya? Iya. Dari segi visualnya. Nah, teman-teman, developer itu, ini developer game ya, konteksnya developer game. Ketika membuat sebuah game, pasti dia pengen menghasilkan game yang enak dilihat, ya nggak?
Kalau misalkan gamenya rasio gambarnya tuh kayak patah-patah gitu. Kalian seneng nggak mainnya? Enggak ya. Jadi kayak dia loncat aja kayak loncat gitu, kayak patah-patah gitu ya. Itu tuh sebenarnya developer sudah mengerahkan ya segimananya lah biar dia menghasilkan UX yang enak gitu digunakan oleh user gitu. Nah, kemudian kalau misalkan tadi kita ngomongin refresh rate itu adalah ketika layar kita merefresh setiap potongan-potongan pixel yang ada, agak teknis. Potongan emang punya potongan pixel nih di HP kita ada, teman. Jadi teman-teman di HP kita atau di laptop kita itu sebenarnya dia blok-blok kecil-kecil. Kalau misalkan dia kabelnya putus satu, dia bisa jadi dia nggak nyala atau bisa jadi kalian pernah nggak lihat laptop yang bergaris atau HP yang bergaris. Itu bisa jadi pixelnya ada yang rusak. Jadi dia nggak bisa menghasilkan refresh rate yang maksimal. Refresh rate itu ketika di game kita ada animasi, apakah dia patah-patah atau enggak nih, gitu. Gitu ya. Itu simpelnya aja. Jadi refresh rate itu kalau semakin tinggi semakin bagus. Refresh rate semakin tinggi, kita nggak mungkin mengalami patah-patah di animasi atau di gambar. Pernah nggak kalian lihat sebuah loading indikator, tapi dia tuh nge-lag-nya minta ampun? Kan dia kan melingkar ya, harusnya dia muternya melingkar dong, ya nggak? Tapi dia melingkar tuh tok gitu, ya nggak? Itu bisa jadi refresh rate dari handphonenya itu kurang. Iya bener, kurang bisa jadi. Jadi kayak kurang ini aja spesifikasinya gitu kan. Tapi kalau misalkan refresh rate-nya di atas 60 Hz, itu insya Allah nggak akan mengalami patah-patah kayak gitu. Ya, apalagi kalau kita ngomongin animasi. Ini contohnya, Fruit Ninja kan dia, cara mainnya gimana, tau nggak? Iya, di slice-slice gitu kan. Kayak kita harus mendapatkan si buahnya, kemudian kita potong-potong gitu, seolah-olah tangan kita ini pisau gitu kan. Itu kan sangat cepat ya, ya nggak? Nah, itu refresh rate, susah loh. Coba ngomong kalian. Coba ngomong coba. Refresh rate ya. Nah, Fruit Ninja ini salah satu game yang membutuhkan refresh rate yang tinggi. Karena dia cepat banget. Dia buahnya muncul, kita sat gitu kan. Kalau misalkan Mario Bros, dia itu gamenya lama banget ya. Orang Nintendo di zaman-zaman dulu lah, Misty SD juga udah ada gitu kan. Nah, dia itu refresh rate-nya belum setinggi game-game yang sekarang. Makanya dia masih ada animasi yang patah-patah gitu. Ya enggak? Ketika loncat aja kelihatan banget loncatannya gitu kan, patah. Berarti refresh rate-nya belum tinggi. Nah, itu sedikit insight mengenai refresh rate. Jadi sekarang udah tahu ya, kalau nyebut refresh rate itu adalah tingkat kepatahan dari suatu animasi yang ada di handphone atau laptop gitu ya, atau device manapun itu refresh rate. Semakin tinggi refresh rate, semakin tinggi refresh rate-nya, semakin minim patah-patahnya. Dia ada patah-patah cuman nggak kelihatan, mulus gitu ya. Ya nggak? Ya. Kalau misalkan katakan aja sebuah handphone atau laptop dia refresh rate gitu ya. Jadi refresh rate itu terkait patah-patah sebuah animasi di dalam sebuah device. Gitu aja deh simpelnya gitu ya. Nah, kita balik lagi ke tadi nih, provider mixin. Buat apa? Tadi untuk menghasilkan animasi yang mulus ketika menggunakan animasi di dalam Flutter khususnya. Kita bisa menggunakan single ticker provider state mixin. Fungsinya apa, Miss? Berarti fungsinya kita kan nggak akan pernah tahu apakah user kita itu handphonenya bagus semua, ya nggak? Bisa jadi dia punya refresh rate yang rendah. Nah, kita bantulah dari sini menggunakan kelas single ticker provider state mixin. Biar sewaktu-waktu kalau misalkan kita ada user yang HP-nya kurang dari segi spesifikasinya, dia nggak bakal mengalami patah-patah yang parah karena kita udah ngebantu animasi kita itu menggunakan kalian penasaran nggak sih kayak TikTok itu kan banyak banget ya. Nah, kalian coba cari database TikTok, coba ya cari. Real, nanti bakal ada artikel yang ngebahas itu gitu. Kalau misalkan database TikTok tuh ya jangan sekarang nyarinya. Nanti ke distract. Kita ini yuk ntar udah lagi aja. Nah, udah ya, itu terkait single ticker provider state mixin. Sudah? Ini kita yang Pomodoro itu difokuskan kan ada cuman kayak nggak fokus gitu kan. Itu tuh sebenarnya bagus banget. Jadi teman-teman itu fokus selama 25 menit gitu kan. Kalian udah tahu belum Pomodoro?
Udah tau ya, 25 menit fokus kan. Kita tuh udah beberapa kali lakuin tapi kayak belum konsisten aja. 25 menit fokus, gak ada distraksi apapun. Nanti 5 menit itu reward. Kalian bisa buka apapun, tapi jangan yang aneh-aneh ya. Jangan aneh-aneh. Misalkan buka apapun tuh ya, buka Google Chat atau buka apa gitu kan. Buka tugas yang lain gitu loh maksudnya. Jadi kita fokuskan ya. Jadi ini mungkin kita break dulu lah. Berapa menit? 5 ya. Kita udah lebih dari 25 menit soalnya. Jadi setelah apa? Jadi setelah itu baru kita lanjut lagi selama 25 menit. Oke, 5 menit ya, break. Apa? Dulu. Enggak. Jadi beneran kayak full gitu 2 jam. Makanya kayak stresnya tingkatnya beda itu. Brain rot. Makanya mestinya nggak mau ngulangin hal yang sama sih sebenarnya mah. Pomodoro kok nggak ada di sini ya. Nah, sip. Sama mestinya juga. Jadi bisa buka apapun. Chat ya, WhatsApp gitu. Jadi kita sama-sama memberikan reward kepada diri sendiri. Vio, kita Pomodoro dulu ya. Apa, Miss? Uyuyun Tanzan. Real Tanzan loh, tapi dikorek jadi Tanzani. Typo berarti nih, kalau nggak percaya nih. Beli apa Tanzani di Uyuyun? Nih, lihat ya. Tuh. Itu yang pernah bikin. Iya, PP-nya emang gitu. Stikernya juga begitu, stiker. Kayak avatar dia. Nah ya, in 5 minutes also you can go to toilet, so you don't miss any materi.
Ya. 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 Dah. Nah, challenge ya. I mean like I want you to challenge yourself. Jadi selama 25 menit itu nggak boleh ada distraksi sedikit pun. Jadi bener-bener fokus. Jadi nanti harapannya tuh teman-teman bisa memaksimalkan selama 25 menit itu. Jadi nggak ada distraksi apapun, real. Kalau Mistia, distraksi sedikit aja bisa buyar semua. Gak fokus pasti, distraksi. Misalkan kalian ada notif apa, ada chat dari siapa gitu kan, yang dibales, itu kan distraksi. Bisa ketinggalan, ya nggak? Ketinggalan pasti diulang. Nah, diulang. Kadang itu yang mengulang kan minoritas. Jadi apa namanya, yang nggak ketinggalan harus menunggu gitu kan. Jadi kita di sini biar sama-sama enak, kita selama 25 menit Pomodoro itu harus fokus ya. Challenge diri kalian sendiri. Misalnya nggak bakal nggak boleh, ntar kalau misalkan buka apa-apa keluar, nggak gitu ya. Tapi silakan kalian challenge diri kalian sendiri selama 25 menit, coba. Ya, selama 25 menit kalian coba untuk fokus ya. Hanya di VS Code aja dan di TV dan juga di Mistia fokusnya ya. Nanti ketika di waktu break 5 menit baru kalian kasih reward diri kalian sendiri untuk buka-buka apa aja, tapi ya jangan yang terlarang ya. Kalian harus tahu. Ntar gini lagi, pas ketahuan apa gitu. Ini komis pas Mistia pas 5 menit break boleh buka apa aja katanya. Ya enggak gitu. Maksudnya apa aja tuh ya kalian tahu lah, Google Chat gitu-gituan, explore Flutter gitu ya. Berani challenge diri sendiri? Insya Allah ya. Berani? Berani? Insya Allah ya. Oke. Di sini kemarin ada yang join di Cyber Connect nggak? Join Cyber Connect. Cyber Connect itu apa? Apa ya? Apa? Apa? Event, seminar, offline. Di Jakarta, di Ritz-Carlton. Ritz-Carlton. Ya. 1, 2. Oke. Continue ya. Dari sini JP-nya. No. After first break we already gitu. After first break we still have. Yeah, still have like 2 JP I guess. Iya. 2 JP. After first break we have 2 JP again. Done? Oke, continue. Continue. Ini untuk apa tadi? Untuk loading. Untuk loading. Ya, biar kita ngebantu user kita kalau HP-nya speknya kurang gitu. Kita bantu dari sininya. Ya, jadi patah-patahnya tuh nggak terlalu banget lah, gitu ya.
Nah, setelah ini silakan enter. Kita bikin late variable. Late variable ya, namanya adalah animation. Ini kita dari kelas animation controller. Ya, kemudian nama variabelnya adalah private ya, private animation controller. Nah, seperti ini ya. Late untuk apa late? Sorry, I'm late gitu ya. Late keyword. Kata kunci latte di Flutter digunakan untuk mendeklarasikan variabel non-nullable yang nilainya baru akan ditetapkan di kemudian hari, bukan saat deklarasi awal. Apa berarti? Pomodoro 5 menit ya, wait. Oke, 15 menit 25. Hal ini memungkinkan Anda untuk menggunakan variabel tanpa harus menginisialisasinya terlebih dahulu, tetapi Anda harus memastikan nilainya sudah diberikan sebelum diakses. Jika tidak, akan terjadi latte initialization error saat runtime. Manfaat utamanya adalah untuk inisialisasi lazy, malas, atau menunda eksekusi hingga dibutuhkan, dan untuk mengatasi batasan konstruktor. Late itu maksudnya variabel yang kita buat itu aksesnya nanti, sama persis kayak future ya. Kalau future itu sama kan, dia diaksesnya nanti, ya nggak? Cuma bedanya kalau future itu adalah sebuah kelas, tapi late adalah untuk menginisialisasi sebuah variabel aja. Skopnya lebih kecil gitu ya. Itu doang bedanya. Tapi fungsinya kurang lebih mirip sama future. Kalau future itu sebuah kelas, tapi kalau late itu untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan sebuah variabel. Udah gitu aja. Oke? Yang kedua, late juga. Late animation. Dan sini tipe datanya double. Berapa sih durasinya gitu ya ntar ya. Double, kemudian private animation. Sip, gitu aja. Dah? Dah? Apa? Kita pakainya getX kan? Ya enggak? Kalau misalkan nggak pakai getX, stateful kalau mau mendefinisikan step awal pakainya apa? Salah tahu nih. Kalau pakai stateful, mau mendefinisikan sebuah state awal sebelum perubahan state, kita bungkus ke metode apa? Set state. Nah, karena kita pakai getX, kita nggak lagi menggunakan set state, kita pakainya init state, oke? Kita bikin seperti ini, kita overriding. Overriding itu maksudnya apa, Miss? Kayak nge-fetching lah, kurang lebih sama. Kita pakai gitu, ibarat kata. Override. Kemudian di sini kita bikin function, nggak punya kembalian, nama functionnya adalah init. Bikin kurung awal, agar dia jadi seperti function pada umumnya ya. Kemudian kita panggil state awalnya menggunakan super.initState kayak gini ya. Kemudian kita set inisialisasi awal ya, atau step awal sebelum ada perubahan. Yang pertama kita bikin animasinya dulu ya enggak. Step awal kan si loading indikator kan aktif ya enggak. Ya. Kita set di sini. Kita panggil animation controllernya. Kita panggil kelas animation controller. Animation controller. Kemudian di sini ada phishing ya tadi, phishing. Karena kita pakainya mixin tadi ya, siapa tadi? Single ticker provider step mixin. Jadi kita harus pakai phishing di sini. Durationnya dulu. Durationnya berapa? Semakin lama semakin bagus nggak? Kira-kira kalau loading indikator semakin apa? Bagusan cepat atau lama? Cepat ya. Kalian bete nggak nunggu loading lama? Iya, Lola gitu kan ya. Kalau sekarang ada nggak bahasa Lola? Kalau dulu ada Lola itu loading lama, Lola. Kalau sekarang paling lemot gitu ya, connection slow gitu. Kemudian milliseconds kita 1500. Berarti 1500 millisecond berapa detik? Disuruh ngitung nih.
Yang penting ada 1,5-nya gitu ya. Oke. Ntar hitung aja kalau penasaran. Kenapa Miss pakainya millisecond? Nggak apa-apa. Biar cepet aja. Kemudian phishing-nya true. Kenapa? Ya karena biar nggak patah-patah gitu ya. True, di sini kita panggil this aja. Karena yang mau dikasih phishing itu yang mana? Yang loading indikatornya ya. Yang kita set di init state atau di state awalnya. Sudah? Kemudian kalau misalkan selama kurun waktu 1500 milliseconds ini masih loading, apa yang akan dilakukan? Misalkan kan kita ngeset loading indikatornya itu aktif selama 1500 millisecond, ya enggak? Kalau selama 1500 itu udah habis, ternyata masih loading, apa yang harus dilakukan? Hah? Diulangin, kita tinggal masukin ini aja. Dodot, repeat, sip. Jadi ini akan mengulang kalau misalkan selama kurun waktu durasi yang sudah ditentukan ini masih loading, dia akan loading lagi, ya enggak? Jadi dia kayak kontinuitas gitu. Dia akan looping, melakukan hal yang sama. Kalau misalkan udah selesai berarti dia udah enggak repeat lagi gitu ya. Dah? Oke, masih di dalam kurung yang pink. Di luar animation controller silakan di enter ya. Kita berikan animationnya agar dia curve. Animasinya nanti gimana? Kita lihat di sini animation, kemudian kita kasih di sini twin. Twin class apaan nih twin class? Apa kalau di kalian? Apa? Di hover. Bukan kembar, itu mah twin. Apa? Ini ya, selama 25 menit kalian fokus, tidak ada distraksi apapun. Jadi kalau minta sesuatu, kalian tuh satset gitu ya. Langsung bisa nyari. Kan kalau misalkan kalian misalkan lagi buka Google Chat nih, terus mestinya nanya sesuatu gitu kan kayak Naila gitu kan. Coba cari twin di Google. Naila lagi buka Google Chat, pasti kan dia ada waktu ya untuk beralih gitu. Jadi nggak fokus. Jadi satsetnya ketika Naila kan bukanya fokus nih, bukanya cuma VS Code sama Google buat nyari sesuatu gitu kan. Terus ketika mestinya nanya, coba Naila cari di Google langsung set, oh ya Miss, gitu ya. Jadi fokusnya itu kerasa gitu ya. Jadi Pomodoro tuh fungsinya untuk itu. Jadi selama 25 menit kalian tidak ada distraksi, fokus melakukan satu hal, nanti rewardnya di 5 menit break itu. Ya, kalian bisa ngelakuin apapun, ya. Oke, dari Google twin class apa katanya? Oke, berarti ada masukan, ada keluaran, ya nggak? Kita mau bikin di sini animasinya itu is in, is out gitu. Jadi kayak nih ya, kalau misalkan kita lihat di sini, mana Figma-nya? Nah, ini tuh nanti ada animasinya gitu, teman-teman. Ya, di sini nanti ada animasinya kayak dia itu is in, is out. Is in, is out itu animasinya kayak gimana sih? Jadi dia pertama nggak nyata. Nggak nyata nih, terus dia muncul gitu kan. Munculnya tuh ke tengah gitu, ke permukaan. Terus is out itu nanti dia ketika dia tebel, terus nanti dia nggak tebel lagi gitu. Itu is in, is out gitu ya. Nah, kalau bouncing apa? Mantul ya kayak gitu. Jadi dia muncul tapi dia animasinya tuh mantul gitu. Terus dia muncul. Nah, kalau kita pakainya is in, is out. Jadi dia pertama biru dulu nih, biru, layar biru, kemudian tiba-tiba dia ada teng gitu putih gitu ya. Terus pas dia udah mau selesai, dia putihnya itu memudar gitu. Jadi is in, is out. Jadi itu untuk itu. Twin di sini kita set untuk double ya. Jadi kita bisa set double di sini. Kemudian tambahin seperti ini ya. Begin-nya tuh berapa tingkatnya, kemudian N-nya berapa tingkatnya. Tingkat apanya, Miss? Tingkat transparan. Nggak nyata nih, ya kan? Nggak nyata, terus dia sedikit-sedikit tuh muncul menjadi nyata. Terus pas dia animasinya udah mau selesai, dia yang tadinya nyata menjadi nggak nyata. Nah, kita di sini ngasih tahu begin-nya itu opacity atau transparansinya berapa, terus pas mau is out berapa. Jadi kita di sini begin di sini minus 1.0 ya. Kemudian yang kedua N itu 2.0. Jadi lebih tebel yang mana? Lebih tebel yang N-nya gitu ya. Oke. Di sini kita panggil animate. Karena kita mau animasikan gitu ya, biar enggak monoton. Kemudian animasinya seperti apa sih? Curve. Curve animation. Panggil kayak gini ya. Dia punya dua variabel atau parameter yang wajib nih. Pertama ada parent, kedua ada curve. Curve itu tingkat apa sih? Kurva ya.
parent, kemudian di sini ada animation controller. Nah, kemudian kedua ada curve. Sini curves is in out. Nah, is in out. Sip. Berarti Miss, kalau misalkan kita mau pakai animasi yang lain bisa nggak Miss? Bisa. Tinggal kalian panggil aja. Curve-nya mau yang apa nih? Begini ya. Curves, titik. Apakah kalian yang bounce in out, declarate, linear, is, dan lain sebagainya. Kalau linear tuh kadang dia apakah bisa vertikal atau horizontal. Jadi munculnya dari kanan atau dari atas gitu ya. Biasanya gitu animasinya. Jadi di sini kita pakainya yang ini dulu, is, in, out. Sudah? Tambahin semikolon. Ini untuk yang apa namanya, definisi dari animasi loading indikatornya dulu. Pertanyaan dulu apa sini? Ini kalau muncul, ya kan? Kalau muncul dulu. Kalau hilang, kita mau bikin state-nya tuh hilang total gitu. Jadi animasinya kita anggap nggak pernah ada di state kita gitu. Jadi kita bisa pakai ini, teman-teman. Di luar kurung yang pink, ya, di luar kurung yang pink, kita bikin sebuah function baru, overriding juga. Right di sini, ya. Kemudian functionnya void, nggak ada kembalian, namanya dispose. Dispose ya, ini untuk hilangnya gitu. Kalau misalkan animasinya sudah selesai, dispose untuk menghilangkan state-nya. Jadi dia udah bener-bener nggak berjalan di background sama sekali, udah hilang lah dari memori gitu ya. Dan animated controller, dispose. Kemudian ini terakhir kita tambahin super dispose biar dia benar-benar hilang dari application life cycle. Udah. Pertanyaan? Pertanyaan? Ada pertanyaan sini? Yes, ya. Ya. Itu ada cara modis itu nggak? Ada, tapi kita harus pakai library pihak ketiga. Kalau ini kan kita benar-benar dari Flutter-nya. Ya, nanti mesti kasih deh list dari apa namanya? Library pihak ketiga. Kalau kita mau nyari juga ada nih, misalkan animation library dependency in Flutter misalkan. Kita bisa dapat listnya di sini. Nah, ada yang built-in. Yang built-in ini yang kita pakai sekarang gitu. Built-in itu maksudnya apa sih? Built-in itu maksudnya udah ada di dalam sistemnya Flutter gitu ya, built-in. Misalkan kalian punya kamera built-in, itu berarti kamera yang ada di laptop. Tapi kalau kalian punya kamera eksternal, misalkan kalian beli kamera Logitech yang bisa ditempel di sini. Jadi built-in itu benar-benar yang udah ada di sistemnya gitu ya. Sama kayak gini. Jadi ada core animation system, itu yang kita pakai sekarang. Tapi kalau kita mau pakai library, ada yang namanya, pakai dependencies nih. Ada animation, kemudian ada Lottie, kemudian ada loading animation widget, ada lagi nih Flutter Animate, ada simple animations, dan lain sebagainya, banyak. Jadi kalau mau lebih simple, itu kita butuh bantuan pihak ketiga, gitu ya. Jadi kan kalau misalkan kalian tahu esensi dari dependensi atau library yang kita gunakan, itu sebenarnya untuk mempermudah dan mempercepat proses development kita, ya nggak? Jadi kalau misalkan kalian mau banget nih pakai animasi di aplikasi, tapi rasa-rasanya kok pakai library bawaan Flutter tuh yang built-in itu tuh lama ya. Maksudnya proses daripada definisi dari setiap animasinya tuh lama gitu. Nah, kalian mau butuh cepat, silakan kalian gunakan dan pilih library yang paling the best gitu ya. Bisa tuh gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bagus nih ya, nanyain library. Insight baru berarti. Ini placeholder sudah menunggu nih. Ada pertanyaan? Mau menunggu diganti apa gitu kan? Itu kan esensi dari desainnya, ya nggak? Kalau ini mas, kita masih bikin function untuk animasinya gimana dan lain sebagainya, state awal dan lain sebagainya. Placeholder udah menunggu nih diubah gitu kan. Ada pertanyaan lagi? Kalau Mistia mah ya jujur ya, pas Mistia nyari library sih. Soalnya butuhnya cepet gitu. Ya, Mistia tuh kalau bikin aplikasi sekarang tuh orientasinya bukan gimana cara
bikin itu sesuai dengan library yang ada gitu. Yang di Flutter itu kan udah Flutter nih bikin library itu udah bagus sebenarnya teman-teman. Tapi kadang ya kita developer mau bikin development cepat gitu kan. Ya kita butuh dependensi pihak ketiga. Tapi harus ada pertimbangan juga. Kalau kita pakai library pihak ketiga, kita mau nggak mau harus mengorbankan performa. Apalagi kalau misalkan library yang kita pakai itu banyak. Jadi emang harus tricky ketika milih library. Kalau misalkan dia nggak urgent banget, kita nggak usah pakai gitu kan. Karena Flutter itu udah punya. Jadi kalau misalkan kayak gitu, harus berani juga. Maksudnya kayak harus siap dan berani untuk agak ribet dikit gitu. Daripada kita pakai library pihak ketiga gitu ya. Jadi kalau Mistia sendiri, jujur aja kalau lagi develop tergantung juga sih sebenarnya. Buatnya itu apakah klien biasanya emang ngambil dari klien. Kalau sekarang buat project sendirian tuh udah jarang bikin portofolio ya. Jadi lebih banyak project klien gitu. Kalau misalkan project yang bikin buat edukasi ya buat IDN gitu doang. Tapi kalau yang project di luar itu sesuai kliennya. Kalau misalkan kliennya minta kayak ini maunya codingannya ini ya. Ya, tapi kalau misalkan kliennya cuma mau outputnya aja, terus deadline-nya cepat, ya mau nggak mau kita harus pakai library biar cepat gitu ya. Karena real itu sangat membantu untuk memproses proses development gitu. Jadi tergantung kalau kayak gitu ya. Yoi. Ada lagi tanyaan? Tanyaan? Jadi kalau ditanya Mistia ya, kayak berarti Mistia codingannya best practice semua, tergantung. Kalau misalkan bikin buat tujuan edukasi itu pasti ya. Jadi buat kalau misalkan kliennya mintanya cepet, terus nggak terlalu paham codingan, ya jarang sih pakai best practice gitu. Bener, soalnya kan beliau nggak paham juga sih, beliau maunya outputnya yang penting bisa jalan, bisa easy to maintenance gitu. Ya udah, terus mintanya cepet, mau nggak mau kita harus pakai library, itu juga nggak masalah kok gitu. Yang penting kitanya paham, nanti kalau misalnya kita pakai library ini, maintenance-nya gimana gitu kan. Soalnya kalau ngomongin maintenance, kata itu udah all set banget dia kalau misalkan ngomongin development. Dia wujud udah punya semua, mostly ya. Jadi kita kayaknya nggak urgent gitu buat manggil library pihak ketiga gitu. Itu sih. Testing juga dia udah punya, Flutter testing. Jadi nggak kayak Android native, dia harus pakai pihak ketiga juga untuk testing gitu, pakai Espresso biasanya. Kopi dong, Miss, bukan. Ya bahasanya aja kan, kalau Android native dia bahasanya bahasa makanan kayak Android KitKat, Android Lollipop gitu-gitu kan ya. Nama testingnya juga Espresso, minuman. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan library pihak ketiga, kita harus tahu dulu urgensinya apa gitu kan. Dan kita harus tahu kira-kira kalau kita pakai library, pertama proses development cepat, kita harus tahu juga nih apakah nanti dia maintenance-nya tuh gampang. Bisa jadi library yang kita pakai tuh maintenance-nya susah gitu. Terus dipertimbangkan juga, apalagi kalau misalkan nanti kalian ngambil project dari luar, terus kaliannya minta ini nanti proyeknya udah selesai, misalkan selesainya bulan depan gitu, tapi nanti untuk proses maintenance kamu yang handle juga. Nah, berarti kan kita yang handle sama aja gitu kan ya. Jadi kita harus tahu apakah codingan yang kita bikin itu easy to maintenance, scalable atau enggak gitu ya. Gitu deh. Yoi. Udah? Oke, sekarang kita pergi ke placeholder-nya. Return, kita di sini pakai list view. Panggil dulu list view.builder ya. Nah, gini. Terus dia akan minta satu parameter yang wajib yang namanya item builder ya. Nanti ini Mistia mau spill dulu. Nanti yang ada di sini itu isinya ada sebuah list view, kemudian dalamnya ada card, ada kolom, berarti kolom itu dari atas ke bawah, terus abis itu ada animasi itu pasti ada ya. Kemudian di sini ada decoration. Yaitu clue paling besar mungkin ada list view builder dan itu dia diratakan dalam bentuk kolom. Jadi kolom kan atas bawah ya. Kira-kira ini mau buat fitur apa? Loading indikatornya apakah untuk keseluruhan dipakai semuanya
Atau ada fitur lain nih, atau bisa jadi dia cuman di sini doang. Di sini. Bisa jadi dia cuman ada di sini. Jadi sekarang kalian mesti minta untuk jadi cenayang. Jadi meraba-raba kira-kira itu koordinat buat yang mana gitu. Ini FYI ya. Jadi kalau yang tahun lalu mereka nggak ada tau kayak ginian. Jadi dia namanya blind code. Dia ngoding tapi dia nggak bisa lihat output, dia nggak tahu dia outputnya apaan. Jadi cuman disebutin, oh kita mau bikin ini, terus pakai ini gitu. Ya, tapi sekarang mah udah ada gitu kan. Sekarang mah udah ada. Jadi insya Allah dan alhamdulillah gitu kan. Ada dua insya Allah bisa konsisten dan alhamdulillah nggak susah lagi kayak dulu gitu kan. Masing-masing angkatan pasti punya struggle. Kalau kalian struggle-nya apa? Udah kerasa belum? Susah gitu ya, susah mah. Itu bagian dari proses pembelajaran. Tapi kalau dari segi resource yang Mistia kasih, kenapa? Belum ada ya, alhamdulillah ya. Itu sih evaluasi ya, evaluasi itu perlu banget untuk meningkatkan proses development dan proses pembelajaran gitu, khususnya di sini. Jadi dikasihlah at least screenshot-annya aja gitu kan. Kalau kemarin dikasih demo juga sedikit gitu kan. Kalau yang lalu tuh nggak ada real kayak blind code. Makanya kemarin nggak sabar juga tuh lihat outputnya. Pas udah selesai semua di running error, sama aja nggak bisa lihat output. Jadi harus debugging dulu. Jadi sangat-sangat chaos. Oke, udah 45 nih, mesti piket lagi harusnya bel. Ya udah, ada pertanyaan dulu nggak? Bel dulu sebentar ya. Nah, sorry. Udah. Aduh, belum 30 menit. Tadi dia buat ini aja dulu, buat itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, harusnya ini pakai IoT aja gitu ya. Jadi setiap jam segini dia otomatis gitu. Itu bisa tuh, bisa. Cuman mana anak IoT, silakan. Oke, jadi mungkin itu dulu ya untuk sesi pertama. Nanti sesi kedua kita lanjut lagi setelah istirahat ya, jam 10 teng. Istirahatnya sekarang cepet banget ya. Jadi kita keluarnya cepet aja biar kalian istirahatnya cukup juga. Jadi terima kasih banyak untuk sesi pertama ini. Lanjut lagi nanti di istirahat. Thank you so much. Let's close our first session by reciting hamdalah dan kafaratul majlis. Alright, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mistia. Jazakillahu khairan. Oh ya, Kum. Oke, Fiorenza, take a break first ya. So maybe Google Meet-nya di unrecord dulu. Oke, bye. Ya. Ya. Salimnya nanti aja ya. Nitip friend sama Demi sama bye.
Part 1, part 2. Recording.